Tak ada yang lebih sial dari orang yang ingin melucu tapi tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya pun tak tertawa mendengar lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Andai kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak mudah membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di saat ini orang mudah marah dan tersinggung. Membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan. Dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Teman baik saya seorang pelawak. Dia dipenjarakan hanya karena membawakan sebuah lelucon. Lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita ada orang yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Dan dari atas pohon itu, orang tersebut mengumandangkan azan subuh. Sontak saja, seluruh kampung geger. Warga berbondong-bondong mendatangi tempat itu, berteriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tak ada satupun dari kalian yang datang. Kenapa ketika saya azan subuh di sini, kalian berbondong-bondong kemari? Coba kalian pikir, siapa yang tidak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir,
maka aku ada. Tapi kalau orang sekarang bilang aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi kebenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan atas dasar kekuasaan. Makanya saat ini susah membuat orang lain tertawa. Saya menjadi badut karena bapak saya seorang badut. Karena bapak saya seorang badut, ya saya juga jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak melanjutkan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota loh. Sudah. Kok saya malah ngelantur? Bisa-bisa nanti saya yang ditangkap, kan serem. Kata bapak saya dulu, jadi badut itu penghasilannya lumayan. Orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah kalau sekarang pelawak saja kalah lucu dengan politikus. Duduk sini. Maaf berantakan. Kamu mau makan apa? Mau minum apa? Hah? Kamu nggak lapar? Nggak haus juga? Syukurlah. Kebetulan saya juga nggak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Hei, kamu jangan ngejek ya. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu pacar saya, cantik tidak? Namanya Raisa, nama lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu sudah mau datang. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Lebih ganteng, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Boleh aku peluk kamu? Boleh juga aku cium kamu?
saja. Aduh. Saya ini badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, menjadi badut itu berat sekali. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini benar-benar orang yang sial. Tapi nasib memanglah aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan parlente. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali ini takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa saja. Bahkan terkesan tidak lucu. Tapi entah mengapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya. Semua orang tertawa. Saya hanya menggerakkan bokong saya. Semua orang juga tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang juga tertawa. Mereka semua terhibur dengan penampilan saya yang bodoh dan tolol ini. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol ini. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya. Menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah orang yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itu adalah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak harus pandai atau cerdas. Asalkan kamu disukai banyak orang, itu sudah cukup. Demokrasi menjadikan seorang pemimpin bukan karena kepandaiannya, melainkan ketenarannya. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, semakin besar pula peluang kamu untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak peduli kamu benar atau salah, yang penting kamu tetap disukai mereka. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Kemudian saya didandani naik seperti ini. Saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Bedanya pilkada dengan pilkada pun saya juga nggak tahu. Tapi yang saya ingat, pilkada itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada itu boleh coba-coba buat anak. Kan sekarang banyak anak pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu apa itu pilkada. Ijazah pun saya nggak punya. Tapi ia bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan.
Dan betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka semua memilih saya karena saya dianggap lucu. Dapat membuat kalian semua bahagia. Dulu, ketika saya menjadi badut, semua orang tak tertawa. Tapi sekarang, setelah saya menjadi seorang pemimpin, semua orang tertawa. Itulah mengapa saya bilang, saya ini benar-benar orang yang sial. Hidup pemimpin kita! Hidup! Pemimpin kita! Hidup! Saya benar-benar orang yang sial. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi seorang pemimpin. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Badut yang bisa kalian atur. Badut yang bisa membuat kalian semua bahagia. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat sekali. Kamu nggak akan kuat, biar para pemimpin saja.